Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau kapanpun Anda mengakses video pembelajaran ini. Eits, jangan lupa cuci tangan sebelum memegang sesuatu ya, agar terhindar dari kuman-kuman atau bakteri-bakteri atau bahkan virus COVID-19. Oke. Oke, cara lain yang bisa kita lakukan untuk melakukan perekaman tentang mata pelajaran bisa kita pakai juga dengan cara seperti ini ya, mengisi suara. Di sini Bapak sudah membuat satu kerjaan berkaitan dengan mata pelajaran antropologi, atau kalau misalnya di sejarah itu khusus mempelajari tentang manusia prasejarah. Nah, di sini dalam kasus ini cara menjelaskannya seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya ilegal ya. Ini tidak boleh sebenarnya kita ambil seperti ini. Tetapi kan ini dalam rangka untuk sebuah pelajaran, artinya karena kita kesulitan alat peraga khususnya di wilayah Pamunas Selatan. Oleh dan sebab itu Bapak mencoba ambil salah satu video ini ya. Ini video ini dia berisi tentang penjelasan tentang perkembangan manusia purba di Afrika. Namun di sini Bapak akan coba menjelaskannya itu dengan versinya Bapak. Tujuannya agar yang menontonnya bisa paham lebih detail visualisasi tentang kehidupan manusia sebelum menjadi manusia modern saat ini. Nah, kalau dari video ini bisa Bapak jelaskan sebagai berikut ya. Ketika Bapak play ya, Bapak play begini. Nah, ini caranya untuk menghindari Untuk menghindari copyright dari yang punya ini video. Jadi kita buatnya seolah-olah ini dalam video KineMaster. Nanti sebentar bisa di crop juga, atau bisa di render kembali sehingga menjadi satu bentuk video yang baru. Nah, sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya itu hanya dipublikasikan offline. Namun kalau dia dipublikasikan secara online melalui situs YouTube, akan terbaca kita plagiat atau melanggar copyright dari si pembuat. Nah, caranya mungkin Bapak juga akan mencoba ini. Mudah-mudahan tidak terbaca sebagai plagiat. Bapak akan coba upload beberapa video ini ke YouTube. Mudah-mudahan tidak ada komplain dari YouTube berkaitan dengan masalah copyright, karena di sini Bapak tidak mengambil mentah, hanya saja Bapak ambil beberapa bagian yang Bapak pakai untuk menjelaskan. Oke, kembali ke penjelasan pada video ini. Nah, misalnya ini Bapak mau menjelaskan tentang sebuah kehidupan manusia ya. Nanti jadi kita play di sini ya. Cara begini. Manusia purba atau kehidupan manusia itu dimulai sejak ditemukannya tengkorak-tengkorak yang menjelaskan proses manusia. Nah, dari monyet yang berjalan dengan kedua kakinya dan tangannya, kemudian berkembang dengan volume otak yang semakin besar dengan ditemukannya Pithecanthropus erectus, bukan Pithecanthropus tetapi Meganthropus ya, besar, manusia besar berjalan, tetapi dia masih sejenis monyet. Nah, kemudian muncul lagi spesies baru yang masih juga kera, tetapi dia sudah berjalan. Nah, kemudian muncul kera baru yang secara tidak sengaja melakukan aktivitas bertahan hidup dengan menggunakan benda-benda lain untuk bertahan hidup. Dia melempar. Nah, inilah salah satu contoh manusia prasejarah, di mana dia sudah bisa berpikir menggunakan peralatan batu-batu sederhana untuk dipakai untuk mengerjakan atau membelah biji-bijian atau benda-benda keras, lalu memakan isi dari biji tersebut. Oke,
Cara kedua untuk membuat video ini yaitu kita pakai bantuan yang namanya perekam layar. Jadi di sini Bapak sudah buat yang Bapak menghasilkan satu video baru tentang ini ya. Nah, video ini bagaimana caranya untuk dipresentasikan? Karena saya pakai perekam layar, Bapak tinggal play saja videonya, kemudian Bapak cuap-cuap di situ menjelaskan maksud dari video ini sebagai berikut ya. Contohnya, sejak ditemukannya beberapa fosil tulang-tulang dari tengkorak primata, diketahui bahwa mereka ini merupakan secara sains merupakan evolusi dari manusia. Nah, itu dimulai dari monyet yang berjalan dengan keempat kakinya dan dengan dilihat dari tengkorak yang dimiliki. Kemudian berkembang pada ditemukannya satu tengkorak mamalia yang disebut Meganthropus yang dapat berjalan tegak, namun dia tetap sebagai bangsa dari primata. Nah, kemudian berkembang ke jenis manusia, jenis monyet yang atau kera yang bisa berjalan dan memakan apa saja yang dia temukan menggunakan tangannya. Dan perkembangannya dia hanya sampai pada cara melindungi diri menggunakan benda yang ada di tangannya, kemudian dia melempar. Dalam evolusi berikutnya dari manusia kera ini, yaitu manusia yang sudah memiliki wujud seperti manusia modern atau disebut juga jenis manusia Homo sapiens. Nah, mereka ini sudah pandai menggunakan yang namanya benda atau berbentuk tajam atau pipih, tujuannya untuk menghancurkan kulit-kulit dari buah yang keras kemudian memakan isinya. Nah, puncak evolusinya itu menurut ilmu pengetahuan ketika muncul manusia yang menggunakan jenis manusia purba yang menggunakan senjata berupa tombak untuk memburu hewan lain. Nah, cara ketiganya itu seperti ini ya. Kita masuk ke KineMaster seperti ini. Masuk ke KineMaster. Kemudian kita lihat, kita buka play. Setelah kita play, kemudian kita tekan pesan suara atau tombol suara di sini. Kemudian kita mulai menjelaskan apa yang akan kita jelaskan. Nah, kemudian nanti kita render hasilnya. Demikian. Menurut sejarahnya, perkembangan manusia purba itu dimulai dari jenis monyet atau manusia kera yang berjalan dengan keempat kakinya. Kemudian jenis ini berkembang sesuai dengan volume otaknya, berevolusi menjadi jenis manusia purba berukuran raksasa yang mampu berjalan dengan kedua kakinya. Mereka disebut Meganthropus erectus. Kemudian Meganthropus ini dia berevolusi menjadi jenis Pithecanthropus yang ukurannya lebih sedang, akan tetapi sedikit lebih cerdas dari Meganthropus. Nah, perkembangan selanjutnya dari Pithecanthropus dan Meganthropus adalah jenis manusia purba yang bernama Homo sapiens. Jenis Homo sapiens ini sudah mampu menggunakan peralatan-peralatan sederhana dari batu-batu yang tajam atau pipih untuk membelah biji-bijian dan mengambil isinya untuk dimakan dan bertahan hidup. Dalam perkembangannya, kapak yang atau senjata atau alat dari batu ini berkembang menjadi peralatan yang lebih canggih yang bernama tombak. Teknologi tombak ini kemudian bertahan cukup lama dan membuat manusia menjadi salah satu makhluk organisme pemuncak dalam ekosistem di dunia pada zaman prasejarah, karena mereka mampu memburu makhluk-makhluk yang lebih besar daripada mereka. Akan tetapi jenis manusia ini juga masih menjadi bagian dari rantai makanan karena mereka bukan satu-satunya predator yang ada di rantai organisme, akan tetapi masih ada jenis-jenis hewan buas
yang menguasai mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Dadah.